Halo, Shalom, saudara yang kekasih. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Ram Kenny. Saya menyapa saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Semoga saudara bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat saudara berada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Saya ingin membagikan kepada saudara satu kisah dalam Alkitab yang sangat powerful, yang saya pikir relevan dengan kehidupan saudara setiap hari. Dan ini kita temukan di Mazmur pasal 23, Mazmur favorit saya. Mazmur 23 ditulis oleh Raja Daud. Kita tahu Raja Daud sebelum menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Mazmur 23 kalau begitu adalah pengalaman hidupnya sebagai seorang gembala, menggembalakan domba-domba mulai dari pagi hari sampai pada petang hari, membawa kembali domba-domba ini pulang ke kandang. Nah, saya ingin membawa saudara kepada satu hari perjalanan seorang gembala yang dicatat di Mazmur pasal 23. Mari kita mulai, kita baca Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah penegasan atau konfirmasi dari Daud yang mengatakan bahwa Tuhanlah gembala agung. Ia mengerti betul pekerjaan seorang gembala karena dia adalah seorang gembala. Nah, saudara kekasih, seorang gembala adalah seorang yang harus memastikan semua domba-domba gembalaannya ini keperluannya terpenuhi. Jadi, dia harus perhatikan semuanya. Apapun yang dia penuhi, apapun yang diperlukan oleh domba-domba itu disiapkan oleh sang gembala. Itu sebabnya Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh, saudara yang kekasih, kita ini adalah domba gembalaan dari Yesus Gembala Agung. Kita tidak akan kekurangan apa-apa. Ayat ini sangat menghibur saya karena ini cocok dengan pengalaman saya. Ketika saya berada di Filipina tahun 2009 sampai tahun 2013, ketika itu saya melanjutkan pendidikan saya, mengambil program Master of Art in Religion saya di IAS Filipina. Pada tahun kurang lebih tahun 2010 saya masih ingat tahun 2010 satu kali istri saya di pagi hari katakan, Dedi, apa yang saya masak inilah makanan kita yang terakhir. Kita sudah habis beras, habis tomat, rica, bawang, semuanya, dan uang pun sudah tidak ada. Saya panggil istri, mari mami kita berdoa. Kita berdoa pagi itu, lalu saya pergi ke kelas. Ketika saya pulang jam 11 siang, tiba saya di apartemen, saya melihat ada seorang teman saya, yang hari ini juga seorang pendeta menggembalakan, maksudnya sudah menjadi seorang pemimpin di gereja. Dia berada di sana, dan maksud dia ada di sana adalah untuk memberikan uang kepada saya, supaya saya membayar apartemen yang dia sewa, karena apartemennya itu tepat di samping apartemen saya. Jadi dia di sana untuk memberikan uang kepada saya, minta tolong supaya saya bayarkan uang sewa apartemennya. Jadi saya bilang dalam hati, Tuhan, this is not the answer of my prayer. Ini bukan jawaban doa saya, karena uang ini bukanlah untuk saya. Memang saya perlu uang, Tuhan, karena saya berdoa tadi pagi, tidak punya uang, tidak punya makanan, tapi uang ini bukan untuk saya. Uang ini untuk bayar apartemen teman saya. Sementara saya bergumul, tiba-tiba, karena waktu selesai dia memberikan uang, dia langsung pergi. Sebelum dia naik mobil, ternyata dia balik lagi. Dia balik lalu katakan, Ram, ini ada uang, mohon ini kasih sama istrimu untuk beli susu anak kalian. Karena anak saya yang nomor 2 lahir di Filipina, dan ketika itu baru berumur beberapa bulan.
Jadi dia kasih uang untuk belikan susu untuk anak saya yang nomor 2. Saya bilang, puji Tuhan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Saya tidak akan kekurangan. Nah, itulah penegasan yang dinyatakan oleh Raja Daud di Mazmur 23. Ini adalah awal perjalanannya. Dia yakin bahwa perjalanannya dalam 1 hari menggembalakan domba, Tuhan akan memenuhi keperluannya dan keperluan domba-dombanya. Mari kita lihat apa kesaksian ayat selanjutnya. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Hal yang pertama yang dilakukan oleh gembala ketika membawa keluar domba-domba ini dari kandang pada pagi hari, yang pertama yang harus ia lakukan adalah menuntun domba-domba ini untuk mendapatkan makanan. Nah, saudara yang kekasih, di daerah Israel, Palestina, daerah sana ya, karena konteks ayat ini tentunya adalah daerah Israel ketika itu, oke? Seorang gembala dalam membawa domba-domba ini ke padang yang berumput hijau, ia juga harus pastikan bahwa rumput yang dimakan oleh domba-domba ini adalah rumput yang segar dan tidak beracun. Karena kalau mereka makan rumput yang beracun, domba ini akan mati. Dan tugas seorang gembala memastikan rumput itu adalah rumput yang segar, aman untuk dimakan. Itu hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang gembala. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan tahu perjalanan hidup kita. Ketika kita memulaikan perjalanan mengikut Tuhan, Tuhan akan pastikan kita memerlukan energi. Karena di depan akan ada banyak cobaan, di depan akan ada banyak tantangan. Dan dia tahu kita memerlukan energi, dan dia penuhi kebutuhan itu. Nah, setelah membawa domba-domba ini ke padang yang berumput hijau, apa yang selanjutnya dilakukan? Mari kita terus baca. Ayat yang berikut. Ayat 2 bagian B. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara yang kasih, bukan hanya makan, tapi juga minum disiapkan oleh gembala. Nah, perhatikan, ketika gembala membawa domba-domba ini untuk minum, domba juga harus perhatikan bahwa air yang diminum adalah air yang sungainya yang tenang dan tidak menghanyutkan. Karena domba, saudara, adalah tipe binatang yang yang tidak bisa membela diri sendiri dan mudah sekali mudah terpeleset, lalu bisa hanyut dengan mudah terbawa dengan arus. Gembala harus pastikan ia tidak membawa domba-dombanya ke tempat air yang berbahaya. Tapi air yang tenang, air yang bersih, air yang segar, kesanalah gembala itu membawa dombanya. Yesus gembala kita juga demikian. Dia pastikan kita umatnya memiliki energi yang cukup. Saudara yang kekasih, Yesus adalah roti hidup, dan dalam waktu yang sama Yesus juga adalah air hidup. Dialah sumber kehidupan itu. Karena dialah gembala agung, saudara yang kekasih. Nah, mari kita lihat ayat yang berikut. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Bayangkan saudara, dalam perjalanan setelah makan, kemudian minum, mereka melanjutkan lagi perjalanan. Menyusuri padang yang kadang-kadang jalannya itu terjal, jalan yang sempit, berbatu-batu, terjal, turun. Kadang-kadang mereka berada di tepi tebing yang terjal, yang mengancam keselamatan domba-domba. Mereka perlu disegarkan. Dan gembala mengerti hal ini. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Karena ketika domba ini dituntun oleh gembala, gembala harus tahu kemana ia menuntun domba-dombanya.
Saudara yang kekasih, di daerah Padang di Israel ada banyak jalan-jalan yang kalau kita tidak tahu mana jalan yang benar, jalan itu akan menuntun kita ke tempat yang salah. Ke tempat yang bukan kepada tujuan, tetapi ke tempat yang bisa saja adalah tempat-tempat yang berbahaya. Jadi seorang gembala mengerti betul kemana dia harus membawa domba gembalaannya ini. Nah, itulah Daud, saudara. Dan gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Dia mengerti kemana dia membawa kita. Amin, saudara yang kekasih. Puji Tuhan. Mari kita baca selanjutnya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oh, saudara yang kekasih, dengan menuntun domba-domba di jalan yang benar, reputasi sang gembala itu dipertaruhkan. Kalau dia menuntun dombanya ke jalan yang salah, reputasinya bisa tercemar. Ini bukan gembala yang baik. Gembala yang baik kok tidak tahu jalan. Seorang gembala harus mengetahui medan di mana dia memimpin atau membawa kawanan dombanya. Yesus mengetahui medan kemana dia membawa kita. Dia tahu bahaya yang ada di depan kita. Untuk itu dia juga mengerti kemana menuntun kita. Oh, saudara kekasih, maukah saudara menjadikan Yesus gembala saudara? Karena dia sanggup menuntun saudara ke jalan yang benar. Mari kita baca seterusnya. Jadi perjalanan sekarang saudara bisa bayangkan, sudah dari pagi mereka bisa saya katakan breakfast, makan, minum, lalu berjalan. Dituntun ke jalan yang benar, bisa kita bayangkan sinar terik matahari yang semakin panas di padang belantara. Oke. Sudah kelelahan bisa saja mereka ini. Mari kita baca ayat selanjutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang kekasih, dalam memimpin domba, saya ajak kembali saudara mengikuti perjalanan Raja Daud. Dalam memimpin domba-gembalanya ini, terkadang mereka harus melewati tempat-tempat yang berbahaya. Bisa saja ada binatang-binatang buas yang mencoba menerkam atau membunuh kawanan domba. Tapi saudara yang kekasih, Alkitab menyebutkan, aku tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu. Ini adalah dua hal yang selalu digunakan oleh gembala dalam menuntun domba-domba. Jadi domba-domba ini berjalan dengan aman meskipun melewati tempat yang berbahaya, merasa aman karena ada gembala. Sekarang pertanyaan, apakah domba mengetahui bahaya yang ada di sekitar? No, mereka tidak tahu. Siapa yang mengerti ada bahaya di sekitar domba-domba? Sang gembala. Sang gembala. Itu sebabnya Raja Daud sebagai seorang gembala membagikan pengalamannya. Dia katakan, domba-domba ini akan berjalan tidak takut bahaya karena ada gembala di sana. Dan Daud mengatakan, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Saudara yang kekasih, dalam hidup kita ini tidak hanya berjalan di padang rumput yang hijau, selalu berada di sana. Tidak. Kadang-kadang kita harus melewati padang belantara yang gersang, kering, panas, tantangan, pencobaan, duka cita, kesulitan-kesulitan kita akan hadapi dalam hidup ini. Tapi tahukah saudara yang kekasih, Yesus akan memimpin kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Di Perjanjian Baru ada banyak cerita bagaimana Yesus memimpin murid-muridnya ini melewati bahaya. Saya beri contoh di Markus pasal 4, Yesus memimpin meredakan badai ketika ada badai menyerang perahu mereka. Para murid sudah ketakutan, tapi Yesus berkata, peace,
be still. Diam, teduh, dan laut pun patuh kepada Yesus. Haleluya, puji Tuhan. The Lord is my shepherd. Saudara yang kekasih, mari kita teruskan dalam perjalanan ini. Oke, jadi kita sudah bisa bayangkan, sudah siang, oke, dalam perjalanan, gembala terus memimpin dombanya untuk berada di padang. Kita pergi sekarang ke ayatnya yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kita bisa bayangkan di waktu siang, ketika domba-domba ini sudah lapar lagi karena pagi mereka makan rumput, sudah minum air, sudah berjalan cukup jauh di padang, mereka kelaparan lagi. Apa yang Alkitab katakan? Engkau, si gembala, menyediakan hidangan bagiku. Di mana saudara? Di hadapan lawanku. Mari saya terangkan kepada saudara apa yang dialami oleh para gembala yang disaksikan oleh Raja Daud. Para gembala dalam menuntun domba di padang, ketika domba-domba ini makan, gembala harus memastikan bahwa domba-domba ini makan dengan aman. Mengapa, saudara? Karena bisa saja sementara mereka makan di padang yang dekat pegunungan, di sana banyak binatang-binatang buas, ada singa, ada binatang buas yang lain yang dengan mudah kapan saja dengan mudah menerkam dan membunuh domba-domba kawanan domba ini. Yang dilakukan oleh gembala dengan tongkatnya, dia berada dekat gembala, dekat domba maksud saya, memastikan ia siapkan makanan, dia tuntun mereka ke tempat ini, lalu mereka akan makan dengan aman meski ada singa dan binatang-binatang buas yang lain sementara mengincar domba-domba ini. Tapi mereka tidak bisa karena ada siapa di sana? Ada gembala. Bisa juga saya bayangkan ada singa yang coba menerkam, tetapi karena ada gembala di sana, gembala dengan sigap akan membunuh atau mengusir singa supaya tidak menyerang domba-dombanya yang sementara makan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kekasih, demikian juga dengan Yesus Kristus. Yesus tahu dalam dunia ini saudara akan mendapatkan banyak serangan dari musuh. Tapi percayalah, Dia akan menolong saudara. Firman Tuhan menjamin penyertaan Yesus akan selalu bersama-sama dengan saudara. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita teruskan. Sesudah mereka makan, sudah lewat siang, sore waktunya pulang kembali ke kandang. Apa yang Alkitab katakan kemudian? Mari kita baca ayatnya yang berikut. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Oh, saudara yang kekasih, yang terjadi adalah ketika gembala ini menuntun kembali domba-domba ini pulang ke kandang, ia harus menghitung semua domba-dombanya, memastikan tidak ada yang hilang. Lalu kalau ada di antara domba-domba ini yang terluka, yang akan dilakukan oleh gembala adalah membalut luka itu, kemudian menuangkan minyak ke luka ini untuk minyak sebagai obat untuk menyembuhkan luka yang terjadi selama perjalanan dalam satu hari tersebut. Dan gembala ini akan memiliki persiapan yang cukup untuk semua domba-dombanya. Itu yang terjadi. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Yesus pun demikian. Ketika kita terluka, Ia memberikan kita penghiburan, kekuatan sebagaimana minyak yang menyembuhkan luka dari domba-domba. Oh, saudara yang kekasih, ada banyak di antara saudara yang saya yakin yang menonton video ini, saudara terluka. Mungkin yang melukai saudara justru adalah orang-orang yang terdekat saudara. Ataupun mungkin musuh saudara melukai saudara. Jangan tawar hati. Karena Yesus, Gembala Agung, akan mengobati luka saudara. Datanglah kepadanya. Saya mengundang saudara untuk datang kepada Yesus. Karena Dialah Gembala Agung kita.
Dan sebagai penutup ayatnya yang ke-6, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mereka sekarang sudah berada di kandang, mereka akan diam di sana sepanjang malam itu. Dan itulah akhir dari perjalanan pengalaman Raja Daud dalam menggembalakan. Satu hari nanti, saudara, ketika Yesus datang, kita akan pulang ke rumah dan kita akan diam di rumah Tuhan, di rumah kekal yang Tuhan siapkan sepanjang masa. Kita akan menghabiskan kekekalan yang tidak habis-habis. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan menikmati kekekalan yang tidak akan pernah habis di rumah yang kekal yang Tuhan siapkan. Maukah saudara menjadikan Yesus gembala agung saudara? Saya mau, keluarga saya mau. Bagaimana dengan keluarga saudara? Tuhan memberkati. Amin.